Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Ini bukan saran untuk berinvestasi. This is not a financial advice. Saya juga tidak dibayar untuk mempromosikan video berikut ini. Kalau yang promosi-promosi biasanya kan kelihatannya di pojok kanan atas itu. Hari ini kita akan membahas tentang Nanovest. Keren namanya. Ini adalah sebuah aplikasi untuk berinvestasi, membeli saham-saham di Amerika, juga membeli kripto ya. Dan sudah legal, sudah resmi di Indonesia. Jadi kan kemarin banyak yang nanyain tuh, GoTrade aman nggak beli? GoTrade ilegal apa legal sih beli gitu kan? Saya udah jawab ya. Dia legal di Malaysia, tapi di Indonesia belum, karena belum terdaftar OJK, belum terdaftar Bapepti. Nah, awalnya kan kemarin bingung ya, kita mau beli saham di US yang fraksional, yang boleh beli sepersekian fraksi kecil dari keseluruhan saham itu di mana itu. Ya salah satu solusinya kan memang aplikasi seperti Peluang ya itu. Tapi teman-teman harus lihat di sana, kalau kita beli saham itu bukan underlying asetnya, itu seperti kita beli CFD istilahnya, contract for difference gitu. Bahkan sudah jelas-jelas ya kalau di aplikasi Peluang tuh kan disebutkan saham Amerika Serikat. Di CFD Peluang ini memberikan akses ke saham Amerika Serikat tanpa memiliki aset tersebut. Di garis bawahi ya, tanpa memiliki aset tersebut. Artinya kita dapat keuntungan itu semata-mata dari kita nebak tuh harganya naik atau turun gitu aja. Oh, kayak afiliator. Jadi kan ini kan tidak menggunakan leverage ya, dia tidak menggunakan margin, dan juga kita bisa menerima dividen sih kalau memang saham yang kita beli itu memberikan dividen. Jadi kita bisa untuk berspekulasi lah terhadap harga saham tersebut ya, dengan modal rendah dan tanpa perlu memiliki asetnya. Teman-teman harus catat ya, tanpa memiliki asetnya. Itu sepertinya kontradiktif sekali dengan tujuan fundamental lah istilahnya. Jadi kalau dengan CFD itu kan semata-mata nebak harga naik atau turun itu ya, di situ nanti dapat keuntungannya. Sedangkan kita sebagai seorang investor kan ingin agar perusahaan itu maju ya, perusahaan itu semakin berkembang lah istilahnya. Artinya kita berharap dengan kita menaruh sejumlah uang di perusahaan tersebut bisa menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan perusahaannya, yang pada akhirnya akan berdampak positif kepada kita sebagai pemegang sahamnya begitu. Nah, makanya saya dari dulu kurang setuju sih dengan pembelian saham yang berupa CFD, karena uang itu nggak nyampe ke perusahaannya gitu loh. Jadi kayak mereka yang kalau naik ya kita ikut untung, kalau turun ya ikut turun. Sedangkan uang yang kita taruh itu kan sebenarnya kita berharap bisa membantu perusahaan tersebut gitu. Oke lah, kita misalnya naruh uang dalam jumlah sedikit kan mungkin tidak berpengaruh besar, tapi bayangkan berapa jumlah investor yang akhirnya naruh uangnya berupa CFD seperti itu gitu loh. Tapi syukurnya ya aplikasi seperti Peluang kan dia terang-terangan ya menyebutkan kalau itu CFD, jadi kita nggak dapat underlying asetnya. Jadi Anda tuh nggak berhak mengaku sebagai pemegang saham karena Anda cuma memegang CFD-nya aja. Beda ya kalau kita memang beli sahamnya langsung gitu. Ya saya nggak bilang Peluang itu jelek ya. Di situasi-situasi tertentu memang bagus sih. Jadi misalnya kalau kita cuma sekedar mau jadi trader aja, beli secara cepat aja lah, memanfaatkan momentum play, beli cepat, jual cepat, tidak peduli dengan fundamental, oke lah bisa beli di sana ya. Nah, sedangkan kalau kita misalnya mau membeli biar dapat underlying aset itu, kita bisa menggunakan Nanovest. Ya, jadi ingat ya kalau Nanovest itu sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan, di Kominfo, dan juga sudah terakreditasikan ya, Komite Akreditasi Nasional. Dia juga member dari Asosiasi Blockchain Indonesia, dan tentu saja didukung oleh Sinarmas. Terus juga ini yang memberikan asuransi itu dari Sinarmas. Saya dari dulu ngiklanin barang-barang produk-produk Sinarmas ya, dari Dana Mas Stabil segala macam, tapi saya sampai hari ini tidak disponsori. Sedihnya. Ya, jadi Nanovest ini untuk saham global, dia bermitra dengan Alpaca Securities LLC. Jadi ini broker juga yang sudah terdaftar di FINRA ya, Financial Industry and Regulatory Authority di Amerika Serikat, dan juga di SIPC di Amerika Serikat. Alpaca ini juga yang menjadi broker untuk GoTrade. Jadi Nanovest dan GoTrade ini menggunakan broker yang sama itu. Cuma bedanya ya, kalau yang Nanovest sudah resmi di Indonesia, sudah legal itu loh. Baru banget sih ini kayak Nanovest nih, tahun lalu kayaknya dia baru launching ya. Ya, jadi kemarin saya daftar di Nanovest, nanti untuk verifikasi cuma perlu KTP. Saya langsung top up 10 juta. Jadi kalau kita mau top up, kita bisa top up virtual account atau e-wallet ya. E-wallet ini bisa menggunakan OVO, Dana, dan Shopee.
kalau mau top up dengan menggunakan virtual account, bisa menggunakan beberapa bank ya. Ada Bank Sinarmas tentunya, bisa menggunakan BCA, bisa menggunakan BRI, bisa menggunakan BNI, bisa juga Bank Permata, dan bisa juga bank-bank lain sih, tapi nanti mungkin kena ini ya, biaya transfer sih. Terus top up minimal tuh 10.000 sih di sini. Langsung masuk. Tapi teman-teman harus ingat ya, ini kan kita beli saham di US, di Amerika. Di sana bursa buka jam 10 pagi. 10 pagi di US itu kira-kira jam 9 kira-kira jam 9.30 malam lah kalau di Bali ya. Jadi kita harus tunggu market open dulu, baru silakan kita search saham yang mau kita beli. Ini contoh saya beli Google. Kalau kita beli satu lembar penuh itu harga 32 juta, tapi di sini kita bisa beli 500.000 doang. Kan fraksional ya, jadi pecahan kecil ya. Terus tentu saja saya beli LMT, Lockheed Martin, penyedia senjata lagi perang. Terus saya juga beli beberapa saham Amazon, ada juga Apple, Coca-Cola juga tentunya ya, McDonald. Pokoknya sering-sering saya konsumsi, makanya berat badan naik terus nih. Nah, misalnya kalau kita males tuh milih saham-saham satu persatu, males ngecek track recordnya, males baca laporan keuangannya, bisa aja sih kita beli kayak VOO dan VTI ini ya. Jadi kalau VTI itu Vanguard Total Stock Market, jadi seluruh saham yang ada di US itu kita beli porsi-porsi kecil, jadi satu di VTI. Jadi ya pada akhirnya ya otomatis naik ya, walaupun pelan pasti naik gitu. Terus ada juga VOO, jadi 500 saham terbaik di S&P itu dijadikan satu, itu sama juga ya, porsi-porsi kecil jadi satu, kita beli aja sekaligus. Kan itu kan menjadi produk unggulan juga untuk di aplikasi peluang ya, VOO dan VTI itu. Tapi ya kembali lagi, CFD itu kita nggak dapat ini ya, underlying asetnya gitu loh. Ya nggak mendiscourage ya, tidak mendiscourage untuk penggunaan CFD itu. Ada momen-momen tertentu memang kita harus pakai CFD. Misalnya kalau mau pakai leverage kan bisa pakai margin ya 1/100. Jadi kita beli $1 sama dengan beli $100 gitu. Ada beberapa broker bahkan yang nggak sejujur peluang ya, dia sebenarnya pakai CFD tapi dia nggak ngasih tahu penggunanya gitu. Aduh, kurang ajar sekali itu. Sebut saja FBS. Tapi kalau untuk kripto, saya harus jujur ya, ini kan review jujur, saya tidak menjatuhkan, tidak lebih-lebihkan juga ya. Kalau kripto sama sih dengan peluang ya, saya tidak menyarankan lagi. Kalau kita beli kripto di sini, kita nggak dapat underlying asetnya teman-teman. Jadi dia cuma bisa ditukar ke rupiah, jual beli dalam bentuk rupiah. Saya udah pernah jelaskan yang di video yang sebelumnya yang ini ya. Jadi kalau kita beli kripto itu ini, kita misalnya mau beli handphone nih, kita beli handphone HP baru. Misalnya kita beli handphone. Nah, kalau kita beli di peluang atau kita beli di Nanovest, kita nggak dapat visi handphonenya itu, tapi kita ceritanya punya handphone ini gitu, tapi kita nggak dapat visinya. Nanti kalau harganya naik, kita mau jual handphonenya ini ya, nanti kita dapat selisih keuntungan, itu jadi keuntungan kita. Kalau harganya turun ya jadi rugi gitu aja sih, jadi cuma untung rugi aja gitu. Padahal kalau kita misalnya beli di Indodex atau beli di toko kripto, kita beli misalnya handphonenya ini kita bisa pakai dengerin musik lah, untuk transaksi, main game segala macam. Nanti pas kita udah putuskan mau jual ya silakan dijual gitu. Ataupun kalau kita misalnya nggak mau jual ke bentuk rupiah, kita mau bayar dalam berupa handphone, ya udah kita bayarnya handphone ini ke orang lain yang mau beli gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau cryptocurrency misalnya Bitcoin, Ethereum itu sama prinsipnya seperti itu. Mereka bukan hanya sebagai alat tukar, bukan hanya sebagai alat transaksi. Mereka bisa dipergunakan untuk berbagai macam hal. Salah satu contohnya kan sebagai smart contract ya, NFT untuk jual beli NFT. Baik itu gambar, musik. Makanya kalau kita beli kripto terus kita nggak dapat fisik atau underlyingnya, artinya nggak dapat kriptonya itu sendiri lah, susah jelasinnya karena kripto memang nggak ada underlyingnya sih. Aja kita nggak dapat koinnya itu ya, kita nggak bisa melakukan hal-hal seperti staking atau misalnya earn, atau misalnya kita mau masukkan di liquidity full, itu juga nggak bisa. Jadi artinya belum menyentuh pemanfaatan maksimal dari cryptocurrency itu sendiri gitu. Ya tapi kalau saya di Nanovest mungkin saya akan beli saham-saham di US ya gitu. Teman-teman yang mau daftar, saya sudah taruh link di bawah, silahkan menggunakan link saya untuk dapat satu NBT gitu, Nanobyte token. Wah ini masih listing announcement ya, ini belum belum launching bener nih Nanobyte nih koinnya ya. Kalau cuannya syukur, anggap bonus ya. Iya memang sih kalau diregulasi oleh SEC dan FINRA itu
saham kita dapat asuransi sampai 500k ya. 500k itu sekitar 7,5 miliar sih. Nice. Semua saham juga ada sih di sini, dan sering-sering kita pakai tuh ada di sini sih. Oke, mungkin itu aja dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat, kalau kita nabung di saham itu masuk kategori high risk banget. Apalagi saham-saham di luar negeri ya, saham-saham di Amerika ini, naik turunnya memang seperti roller coaster. Jadi kalau nggak kuat iman, atau misalnya uangnya kita mau pakai dalam jangka waktu dekat, lebih baik nggak usah main saham lah. Lebih baik nggak usah investasi di saham gitu. Ini uang-uang yang kita akan biarkan selama 5, 10 bahkan sampai 20 tahun ya gitu loh. Oke, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.